Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk mata kuliah keperawatan dasar, saya akan memberikan materi terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah sistem pernapasan atau oksigenasi. Ya, mengingat waktu ataupun perkuliahan secara offline memang susah untuk dilakukan, ya, maka dari itu saya membagikan materi melalui video. Kemudian nanti teman-teman ada tugas, ya. Jadi tugasnya adalah melakukan resume dari apa yang saya sampaikan pada materi ini. Ya, nanti tugasnya bisa ditulis di buku, kemudian bisa difoto, kemudian dikirimkan ke PJ-nya, ya, atau tidak nanti saya akan buat Google Form, ya. Nanti teman-teman bisa kirimkan ke linknya yang saya bagikan nanti, begitu ya. Oke. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan seperti makan atau minum, ya, kemudian keamanan dan cinta yang merupakan hal yang penting untuk bertahan hidup dan kesehatan. Ya, kebutuhan dasar manusia merupakan unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ya, jadi kebutuhan manusia, kebutuhan dasarnya berarti kan makan, minum, kemudian eliminasi atau istirahat tidur, ya, keamanan, ya, kasih sayang, ya. Oke. Kemudian terkait dengan sistem pernafasan, kita tahu mungkin teman-teman yang dari SMK keperawatan mungkin sudah dibahas, ya, terkait dengan sistem pernafasan, ya, di mana respirasi pada manusia adalah proses keluar masuknya oksigen ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan ke seluruh tubuh melalui darah, ya. Manusia memiliki alat respirasi yang berperan sebagai perantara antara lingkungan luar atau alam bebas dengan lingkungan dalam atau di tubuh kita, ya. Kemudian untuk proses respirasi pada manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah inspirasi, ya, atau ekspirasi. Ya, kalau inspirasi itu adalah proses masuknya oksigen, ya, dari hidung, ya, menuju paru-paru. Kemudian kalau ekspirasi itu adalah kebalikannya. Jadi adanya proses keluarnya karbon dioksida dari tubuh melalui hidung menuju ke area luar. Ya, kalau inspirasi berarti oksigennya masuk, kalau ekspirasi berarti kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, oksigenasi adalah pemenuhan akan kebutuhan oksigen atau O2. Ya, sistem pernafasan berperan dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Ya, sistem ini terdiri dari ada dua, sistem pernafasan bagian atas, ya, sama sistem saluran pernafasan bagian bawah. Nah, teman-teman juga di sini perlu diketahui bahwa terkait dengan pernafasan, ya, frekuensi pernafasan itu beda-beda. Ya, dari bayi baru lahir sampai lansia itu berbeda-beda. Ya, misalkan pada bayi itu normalnya 30 sampai 60 per menit. Ya, balita 24 sampai 40, gitu. Kemudian anak prasekolah 22 sampai 34, kemudian anak sekolah 18 sampai 30. Kemudian remaja itu 12 sampai 16, kemudian usia dewasa itu 12 sampai 24, ya. Ada sampai 20, ya. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa respirasi normal itu 18 sampai 24, ya. Kemudian rentang usia pada lansia itu 15 sampai 24. Jadi misalkan teman-teman besok menemukan pasien yang frekuensi nafasnya itu 25 kali per menit, ya, atau di atas 24, berarti dia mengalami gangguan pernafasan, ya, atau justru di bawah 18, ya, ketika pasiennya itu misalkan di usia masih dewasa, ya, karena dewasa itu biasanya normalnya antara 18 sampai
24. Nah, teman-teman, tadi kita sudah bahas terkait saluran nafas bagian atas sama bagian bawah. Ya, teman-teman, dari anatominya itu untuk saluran pernafasan bagian atas itu batasnya adalah leher. Ya, leher ke atas itu adalah saluran pernafasan bagian atas, kemudian dari leher ke bawah itu adalah saluran pernafasan bagian bawah. Ya, bagian atas misalkan di sini ada hidung, ya, kemudian ada eksofagus, ya, kemudian ada laring, kemudian ada epiglottis, ya. Kemudian untuk saluran bagian bawah itu ada trakea, mulai dari leher ke bawah, ya. Ada trakea, kemudian ada bronkus, ya. Kemudian ada bronchiolus, ya. Kemudian ada alveolus, ya. Kemudian ada paru-paru. Paru-paru itu mengikuti semuanya dari paru-paru ini, ya, paru-paru. Oke. Nah, untuk alat-alat respirasi manusia kita bisa lihat di sini ada hidung, ya. Hidung merupakan tempat di mana udara oksigen pertama kali masuk. Nah, dan di hidung itu terdapat rambut hidung yang berfungsi sebagai menyaring debu ataupun kotoran. Ya, kemudian ada selaput lendir untuk mengatur suhu udara pernafasan. Jadi, udara yang di luar itu ketika masuk hidung itu akan dilembabkan, ya, sehingga paru-paru ataupun saluran yang ada di sini itu tidak mengalami istilahnya kering, ya. Udaranya kering. Nah, kalau kering itu tadi bisa menyebabkan adanya luka, ya. Karena biasanya organ-organ yang di dalam tubuh kita itu ada biasanya ada sedikit lendirnya, ya, sehingga dapat melembabkan bagian atau organ tersebut. Oke, teman-teman juga pasti melihat ketika pasang oksigen atau alat oksigen, biasanya di bawahnya itu kalau teman-teman lihat ada airnya yang terlihat seperti gelembung-gelembung. Nah, itu airnya itu digunakan sebagai untuk melembabkan udara sebelum masuk ke dalam tubuh pasien. Ya, sama. Oke, kemudian ada tekak atau tenggorok. Nah, merupakan rongga persimpangan antara saluran pencernaan dan saluran pernafasan dan saluran kerongga hidung. Nah, jadi tenggorok ini yang memisahkan, ya. Misalkan kan kalau di bagian bawah sini teman-teman kalau lihat, nah, kalau lihat di sini ada saluran yang dimana misalkan dari hidung dia akan masuk ke paru-paru. Kemudian juga ada yang dari mulut, kemudian dia masuk ke lambung. Nah, jadi di sini ada istilahnya sistem, ya, atau namanya terkait dengan laring, ya, atau kemudian ada paring, ya, kemudian ada ortoparing, ya, ada nasoparing. Nah, di sini adalah ada sistem yang dimana untuk mengatur ketika makan itu tidak makanannya itu tidak langsung masuk ke area paru-paru, karena tentu akan berbahaya karena di sini ada saluran pernafasannya. Nah, baik juga ketika nafas itu tidak boleh nafasnya itu masuk ke area yang bagian menuju ke lambung, ya, yang seharusnya lambung itu adalah khusus untuk makanan. Nah, di sini ada sistem, ya, sistem yang untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Nih, ya, terdapat epiglottis yang berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Ya, di sini fungsinya epiglottis adalah memisahkan. Jadi kalau mau makan, otomatis makanannya akan masuk ke lambung. Ya, kemudian kalau nafas otomatis dia akan masuk ke paru-paru. Ya, begitu. Oke. Kemudian ada alat respirasi manusia yaitu laring, ya. Laring ini ada bagian yang ditemukan adanya pita suara, ya, yang memberi fungsi warna suara dari manusia. Ya, kemudian ada trakea. Nah, trakea ini terdiri dari 3 lapisan epitel, ya. Kemudian merupakan lapisan paling dalam, ya.
lapisan juga diselimuti oleh tulang lawan, ya. Kemudian dengan otot polosnya merupakan lapisan bagian tengahnya, dan lapisan terluarnya adalah jaringan ikat. Nah, di sini adalah trakeanya ya, seperti cincin ya. Nah, di sini adalah melindungi ketika kita istilahnya untuk melindungi saluran ya, saluran dari pernafasan ya, dimana di sini kan kalau di depan itu adalah saluran paru-paru ya, kalau di belakang itu adalah saluran buat makan ya. Oke. Kemudian alat selanjutnya adalah terkait dengan bronkus ya. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Nah, ini kan tadi trakeanya seperti tulang tadi ya, bercincin ya. Kemudian ada dibagi dua. Kalau dibagi dua namanya adalah bronkus ya, bronkus kiri, kemudian ada bronkus kanan ya. Nah, di sini dibagi menjadi dua ya. Di sini ada bronkusnya terletaknya di sini ya. Kemudian lebih dalam lagi atau lebih ke ujung lagi atau lebih ke bagian yang kecil ya. Ya, di sini ada namanya bronchiolus ya. Bronchiolus adalah cabang dari bronkus yang berujung pada saluran alveolus ya. Saluran ini berada di kantong alveolus. Nah, jadi di ujung letaknya. Kalau bronkus ada yang besar ya toh. Kemudian ada kalau yang lebih kecil lagi ya, atau rantengnya itu disebut bronchiolus ya. Nah, kemudian setelah dari bronchiolus, nanti di bawahnya atau di ujungnya itu terdapat alveolus. Ya, kalau diibaratkan berarti teman-teman kalau bisa lihat di sini, berarti kan di sini ada istilahkan pohon ya. Pohon di sini ada ada tubuhnya si pohon ya, kemudian ada ranting ya, kemudian ada daunnya. Nah, daunnya itu adalah diibaratkan sebagai alveolusnya, karena memang mirip seperti daun gitu ya. Nah, alveolus terdapat di dalam kantong alveolus, yang mana di setiap kantong alveolus berisi banyak alveolus juga ya. Kemudian bentuknya elastis, tipis ya, berbentuk seperti bola, dan pada permukaannya banyak terdapat pembuluh kapiler sehingga proses pertukaran gas berlangsung di sini. Nah, jadi di sini tempat di mana ya oksigen sama karbon dioksida itu bertukar. Ya, di sini adalah prosesnya atau tempatnya. Jadi oksigen dimasukkan ke dalam darah bersih, kemudian yang darah kotor yang mengandung karbon dioksida itu akan dikeluarkan. Nah, semuanya diolah di bagian alveolus ini. Ya, teman-teman. Nah, di sini ada tempat pertukarannya. Nah, oke. Kemudian paru-paru merupakan organ pernafasan utama yang dibungkus oleh selaput pleura yang menyelimuti paru-paru. Ya. Ya, jadi paru-paru itu teman-teman diselimuti sama rongga pleura. Nah, nanti ada teman-teman penyakit terkait efusi pleura. Nah, jadi di mana kalau efusi pleura itu adalah penyakit yang ada pada selaput pleuranya atau selaput yang menyelimuti paru-paru. Ya. Oke, kemudian rongga pleura atau kedua selaput tersebut memiliki cairan. Nah, nih cairan yang yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan ketika paru-paru kembang kempis. Jadi kenapa kok di sini ada selaputnya, ada cairannya? Ya, karena kita tahu paru-paru itu setiap detik atau setiap menit itu pasti akan kembang kempis. Ketika kita mau menghirup udara, kemudian kita mengeluarkan udara, itu kan paru-parunya mengembang kempis. Nah, ketika mengembang dan mengempis itu pasti akan terjadi gesekan. Ya. Gesekan antara paru-paru dengan rongga yang ada di dalam atau organ yang ada di dalam. Nah, fungsinya pleura yang berisi cairan itu tadi itu adalah sifatnya adalah melumasi. Ya, jadi dilumasi. Jadi ketika bergesekan otomatis tidak menyebabkan luka. Ya, teman-teman, cara simpelnya adalah ketika teman-teman punya motor, nah itu kan kalau motor
Misalkan kalau tidak ada olinya, apa yang terjadi? Ya, mesinnya pasti akan cepat panas, kemudian akan mengalami keausan, gitu. Nah, karena di situ tidak ada pelicinnya atau cairannya. Nah, proses respirasi atau proses oksigenasi di sini ada 3. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan bahwa di sini ada 3, ada ventilasi, kemudian difusi, sama transportasi ya. Di sini kalau ventilasi merupakan proses keluar masuknya oksigen ya dari atmosfer atau dari lingkungan luar dimasukkan ke dalam tubuh atau alveoli. Kemudian ada yang difusi gas. Ya, difusi gas merupakan pertukaran antara oksigen alveoli dengan kapiler paru dan CO2 di kapiler dengan alveoli. Jadi, kalau ventilasi adalah proses keluar masuknya oksigen, kalau difusi itu adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya yang ada di dalam rongga alveoli. Ya, kemudian ada transportasi gas. Ya, transportasi gas merupakan proses pendistribusian oksigen atau O2 ke jaringan tubuh. Jadi, teman-teman, oksigen ketika kita hirup, kemudian kita masukkan di paru-paru, kemudian diolah atau dilakukan difusi atau kemudian setelah dilakukan difusi maka akan distribusikan ya, akan diantarkan ke bagian seluruh tubuh ya atau ke jaringan tubuh. Kemudian yang karbon dioksida atau CO2 itu akan ditarik ya, akan masuk ke jaringan kapiler atau pembuluh darah, kemudian akan ditukar lagi ke bagian difusi ya, ditukar lagi kemudian akan dikeluarkan. Oke, jadi nah ini adalah nanti bisa dibaca ya terkait ventilasi, kemudian difusi sama transportasi ya sama. Oke. Nah, di sini difusi ada pertukaran gas yang ada di paru-paru ya. Oke, atau di bagian khususnya di bagian alveolinya tadi ya. Oke, kemudian ada transportasi ya, ini udah pendistribusian ya toh. Oke, biasanya terkait dengan transportasi gas atau udara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu adalah fungsi jantungnya atau curah jantungnya. Nah, jantungnya kuat nggak mompa darah ke seluruh tubuh ya, masih bisa nggak, jangan-jangan tekanan darahnya sudah lemah atau tekanan darahnya turun atau mengalami gagal jantung. Nah, ketika kejadian tersebut maka otomatis darahnya itu tidak bisa ditransportasikan ya atau tidak bisa dipompa ke seluruh tubuh. Kemudian ada kondisi pembuluh darah juga. Nah, biasanya terkait dengan kondisi pembuluh darah biasanya ada sumbatan. Ya, ada sumbatan nggak di pembuluh darahnya? Nah, ketika ada sumbatan otomatis darahnya tidak lancar. Nah, otomatis tidak mengalir ke jaringan atau tubuh yang diperlukan. Misalkan di tangan, berarti ketika ada kondisi pembuluh darah yang pecah atau yang rusak di area lengan, otomatis lengan ke bawah ya, jari-jari otomatis suplainya darah pasti akan berkurang. Oke, kemudian exercise, latihan. Nah, otomatis ketika kita latihan, olahraga, otomatis jantung kita detaknya semakin cepat, otomatis sirkulasi darahnya atau transportasi darahnya itu juga semakin lebih kencang ya. Kemudian ada perbandingan sel darah dengan darah secara keseluruhan atau hematokritnya atau disebut kira-kira darahnya cukup enggak? Jangan-jangan dia mengalami anemia. Nah, darahnya kekurangan darah. Nah, padahal kita tahu oksigen itu yang ketika dialirkan ke seluruh tubuh itu kendaraannya adalah darah atau hematokritnya. Nah, jangan-jangan kendaraannya atau darahnya ini kurang ya atau anemia. Nah, otomatis gasnya itu tidak sampai atau udara oksigennya itu tidak sampai ke jaringan yang lebih ujung ya, atau misalkan di jari-jari atau tidak nyampe ke jaringan yang diperlukan. Oke, kemudian serta eritrosit dan kadar Hb ya, sama ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigen ya, yang pertama adalah faktor lingkungan ya.
Nah, kira-kira kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi kebutuhan oksigen seperti faktor alergi ya pada ketinggian atau suhu. Nah, kadang kita teman-teman misalkan kita pergi naik ke gunung ataupun kita pergi ke kutub, otomatis ada latihan dulu ya, tidak tidak langsung tiba-tiba langsung ini bisa langsung pergi ke gunung, otomatis bisa tubuh langsung menyesuaikan, tidak bisa. Jadi misalkan ada suhu yang dingin, otomatis tubuh itu akan merespon ya, merespon ketika ada suhu dingin, otomatis tubuh harus bisa menghangatkan udara ya. Otomatis ketika suhu dingin, otomatis kalau tidak bisa beradaptasi ya otomatis pasiennya bisa aja terjadi sesak nafas atau ya kemudian megap-megap. Nah, itu bisa terjadi di sini. Kemudian terkait gaya hidup adalah terkait dengan kebiasaan merokok ya. Kita tahu bahwa merokok itu dapat memperburuk penyakit ya, atau lebih tepatnya penyakit arteri koroner yang ada di jantung ya. Kemudian pembuluh darah arteri yang ada di seluruh tubuh. Ya, karena nanti di pembuluh darah ketika orang itu merokok, otomatis pembuluh darahnya itu akan mengandung zat-zat ya, atau paling tidak dia akan mengalami penyumbatan ya, karena adanya zat-zat yang menumpuk di situ. Oke, kemudian terkait tadi ya, untuk merokok tadi ya, karena ada zat yang menumpuk sehingga darahnya ya teman-teman, darahnya itu tidak mengalir ya. Seharusnya bisa mengalir misalkan 1 liter per menit, otomatis karena ada plak, adanya sumbatan, otomatis ya cuma 500 mili ya. Nah, pasti akan berkurang karena ada sumbatan. Oke, kemudian ada status kesehatan. Ya, orang yang mempunyai penyakit jantung maupun penyakit pernafasan dapat mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan oksigen tubuh. Nah, kita tahu penyakit jantung ya, jantung itu kan fungsinya otomatis vital ya tadi ya, memompa darah ke seluruh tubuh ya, yang darahnya itu mengandung oksigen dan karbon dioksida. Ya, kemudian penyakit paru ya, penyakit pernafasan ya, otomatis karena yang sakit adalah paru-parunya, otomatis ya pasti ada gangguan terkait dengan kebutuhan oksigen. Kemudian ada alergi pada saluran nafas. Nah, alergi biasanya itu kan antara lain adalah misalkan debu ya, kemudian bulu binatang ya, kemudian serbuk ya, kapas, kapok ya, bahkan makanan itu juga dapat mengganggu mengganggu saluran ataupun kebutuhan oksigen ya. Misalkan kita tahu bahwa ada yang alergi kacang ya sampai sesek ya, kemudian ada juga yang alergi minuman ya toh, kemudian ada juga alergi bau-bauan ya. Oke, umumnya adalah alergi makanan ya, karena makanan itu memang sifatnya langsung. Kemudian ada lagi yang alergi terkait obat-obatan. Nah, itu juga bisa. Karena obat-obatan ketika dimasukkan ke dalam pembuluh darah, otomatis responnya sangat cepat sekali. Nah, apakah dia nanti menimbulkan shock ya? Kalau shock berarti biasanya akan terganggu gangguan nafasnya. Bisa nafasnya seperti sedak-sedak ya, nafasnya cepat kayak seperti orang berlari ya, nafasnya dangkal atau dalam. Nah, itu nanti dilihat lagi ya. Kemudian gangguan oksigenasi ya, di sini umum saja ya teman-temannya, bahwa untuk karena masih perawatan dasar jadi saya kasihkan yang umum saja ya, terkait dengan hipoksia. Hipoksia adalah kekurangan oksigen di dalam jaringan ya. Biasanya kalau hipoksia itu tangan-tangannya atau tangan-tangan kita itu biasanya berwarna biru ya, baik wajah ya, tergantung nanti organ mana yang kekurangan oksigen. Nah, di situ akan muncul misalkan biru-biru ya, warnanya menjadi biru ya. Kemudian ada hipoksemia ya, kemudian hipokinetik, kemudian ada overventilasi hipoksia, ada hipoksia histotoksik ya. Oke, kemudian kalau terkait hipoksia terkait dengan histotoksik itu biasanya terkait dengan alergi ya, dikabarkan karena alergi
ya. Kemudian ada takipnyu. Takipnyu itu adalah frekuensi pernapasan teratur namun cepat yang tidak merata atau di atas 24 kali per menit ya kalau takipnyu. Kemudian ada hiperventilasi. Hiperventilasi ini adalah upaya tubuh untuk meningkatkan jumlah O2 dalam paru-paru agar pernapasan lebih cepat dan dalam. Ya, kalau di sini ada takipnyu, kemudian di bawahnya, kalau di bawah di 18 ya, tidak ada di sini ya, itu ada brakipnyu atau di bawah 18 ya, di atas normal ya. Kemudian ada pernapasan Kussmaul, yaitu ada pernapasan cepat ya, kemudian setara tidak normal dan frekuensi meningkat ya. Misalnya ada keadaan asidosis metabolik. Jadi mungkin nanti di pertemuan selanjutnya ya terkait dengan asidosis metabolik, asidosis respiratorik, alkolisis metabolik. Nah, di sini adalah terkait dengan keseimbangan asam dan basa. Nah, teman-teman, di tubuh kita itu semuanya harus balance. Ya, di tubuh kita kan harus banyak ada cairan. Nah, cairannya itu selain darah juga banyak ya. Cairan seperti elektrolit. Nah, elektrolit dalam tubuh itu harus seimbang ya. Kalau tidak seimbang nanti akan menyebabkan asidosis ataupun alkolisis. Nah, ketika asidosis maupun alkolisis itu dapat mempengaruhi oksigennya atau perubahan pada pernafasannya ya. Oke. Kemudian terkait dengan patologi of respiratory system, nah terkait dengan penyakit ya, terutama terkait dengan penyakit di pernafasan ini ada dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah upper respiratory tract ya. Di sini adalah bagian ya saluran pernafasan atas. Ya, kemudian ada saluran pernafasan bawah. Kemudian ada penyakit yang nanti ada di pleura atau cavity. Kemudian ada mediastinum ya. Kemudian ada yang lainnya atau yang umum ya. Jadi penyakit yang umum ya, penyakit yang khusus di paru-parunya. Jadi di sini ada 4 ya, ada bagian atas, penyakit bagian saluran pernafasan atas, penyakit saluran pernafasan bawah, kemudian khusus di pleura sama mediastinum ya. Kemudian ada penyakit yang umum atau general. Nah, nanti bisa dilihat di sini ya. Nah, terkait dengan saluran pernafasan atas itu kan kita tadi teman-teman kita bagi dari leher ya. Leher ke atas itu adalah saluran pernafasan atas, kalau leher ke bawah itu ada saluran pernafasan bawah. Nah, kalau khusus atas itu biasanya ada di kepala. Kepala itu biasanya kalau di hidung itu kan kita lihatnya ada sinusitis ya, kemudian ada rinitis. Ya, kalau di mulut itu biasanya ada tonsil ya. Tonsil ya. Kemudian ada juga kalau tonsil itu teman-teman kalau bahasa umumnya adalah ini saya lupa ya, terkait dengan pembesaran di tonsilnya ya, saya lupa. Oke, kemudian ada di lehernya itu kita lihat ada kan tadi kalau bagian leher itu ada paring, laring sama trakea. Jadi biasanya di sini ada paringitis atau ini terkait dengan saya lupa ya, terkait dengan paringitis itu peradangan ya, peradangan pada paring ya. Kalau misalkan teman-teman besok lihat misalkan penyakit yang di belakangnya ada itis-itisnya atau ngitisnya atau tistisnya itu biasanya terkait dengan peradangan ya, peradangan paring, kemudian ada peradangan laring ya, atau kemudian ada laringospasme. Jadi bagian laringnya itu istilahnya spasme atau istilahnya dia bergerak ataupun dia organnya itu mengecil kemudian membesar, mengecil membesar ya, terjadi ada gangguan di sana. Kemudian ada vocal fold, jadi gangguan ya pada suara ya. Oke, kemudian kalau di trakea itu biasanya trakeitis ya, kemudian ada tracheal stenosis. Jadi kalau di sini ada peradangan trakea, kalau yang tracheal stenosis di sini ada dari trakeanya itu seperti mengalami penekanan ya. Penekanan di sini seperti tegang ya, stenosis. Jadi kayak seperti tegang, jadi tidak fleksibel. Nah, ketika tidak terjadi fleksibel otomatis ketika untuk menelan otomatis tidak bisa.
karena ototnya otomatis akan tegang ya, bagian trakeanya itu tegang. Jadi ketika buat nelan ya itu tidak bisa atau sakit. Kemudian ada lower saluran pernapasan bawah ya. Di sini ada bronkial ya atau obstruktif ya. Jadi di sini ada COPD ya, terkait dengan kronik, terkait dengan di paru-parunya ya. Kemudian ada interstitial ya. Di sini ada, ini ada pneumonia. Kemudian ada ARDS ya, akut respiratory disease syndrome ya. Kemudian ada pulmonal edema ya. Jadi paru-parunya itu mengalami edema atau pembengkakan karena banyak cairan yang di situ ya, karena cairannya yang seharusnya dikeluarkan oleh tubuh tidak dikeluarkan, otomatis dia akan pulmonalnya atau pulmonarinya itu akan banyak mengandung airnya, kayak seperti udim ya, bukan udim, seperti ini mengembang ya, jadi tidak bisa dipakai ya. Oke, kemudian ada interstitial atau restriktif ya. Di sini ada pneumonia sama pneumonitis ya. Di sini ada penyakit juga atelektasis, nanti bisa dilihat nanti ya. Nah, kemudian ada ya, di sini adalah kalau tadi bagian bawah ya, kalau di sini adalah bagian pleuranya ya. Di sini ada emphysema atau pitotorak atau lung abses. Jadi lung abses ini paru-parunya itu seperti abses atau bernanah, ada luka ya. Nah, kemudian ada pleuritis ya. Kemudian ini kalau pleuritis berarti apa teman-teman? Jadi kalau yang belakangnya itis berarti ada peradangan di rongga pleuranya, begitu ya. Kemudian ada pneumotorak dan juga ada hematopneumotorak. Jadi kalau pneumotorak itu yang masuk ataupun yang mengganggu paru-paru adalah udaranya. Jadi udaranya itu tidak masuk ke bagian paru-parunya ya, tetapi di bagian pleuranya. Nah, ketika masuk udara itu dinamakan pneumotorak. Nah, kalau rongga pleuranya itu ada darahnya, itu berarti hematopneumotorak ya, gitu ya. Kalau pneumo berarti udara, kalau hemapneumotorak adalah darahnya. Oke, kemudian ada tension atau tegangan di pneumotoraknya. Kemudian ada efusi pleura ya, hematotorak ya, hidrotorak sama sitotorak ya. Kemudian di sini ada mediastinal disease ya. Oke, kemudian yang other atau yang lainnya atau yang umum itu adalah respiratory failure ya, atau gangguan pernafasan atau gagal nafas ya. Kemudian ada influenza, kemudian SARS ya, yang kalau kita sekarang ya COVID ya. Nah, kayak kemudian ada idiopathic pulmonary hemosiderosis ya. Kok saya jadi gini ya. Kemudian ada pulmonary alveolar proteinosis ya. Di sini teman-teman bisa lihat, mungkin teman-teman bisa nanti kalau misalkan resum, nah bisa dijelaskan itu apa idiopatik ya. Kemudian ada pulmonary ya, itu boleh silahkan resumnya nanti teman-teman silahkan ya, karena nanti sifatnya adalah belajar sendiri ya, karena mahasiswa sudah besar. Kalau memang jadi mahasiswa tolong ditumbuhkan rasa ingin tahunya, apa sih artinya ini, apa sih itu, apa sih penjelasannya. Nah, nanti teman-teman jika sering melakukan hal tersebut itu biasanya akan menambah informasi juga toh. Nah, sering-sering browsing nggak apa-apa, bawa handphone nggak apa-apa, silahkan ya, asalkan digunakan sesuai ya yang. Nah, di sini terkait dengan kelainan sistem respirasi. Yang pertama ada influenza ya. Influenza ini disebabkan oleh virus ya. Sama COVID itu juga termasuk influenza ya, karena disebabkan oleh virus ya.
Nah, biasanya kalau influenza itu kan tergantung, influenza itu kan banyak. Nah, banyak kategorinya. Nah, termasuk COVID, SARS itu termasuk influenza yang sifatnya adalah yang ganas ya. Tapi ada influenza yang sifatnya ringan juga ada. Ya, biasanya kalau gejala ringannya adalah pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, tenggorokan gatal. Nah, itu ada karena disebabkan oleh virus. Ya, jadi influenza itu banyak ya, tidak hanya influenza yang gampang-gampang aja, flu ya, flu bukan flu ya, flu itu tapi banyak. Kalau flu yang ganas yaitu tadi COVID, SARS ya, itu. Kemudian ada asma ya, asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan ya. Ya, jadi saluran pernafasannya itu mengecil atau mengalami penyumbatan yang dikarenakan adanya alergi terhadap lambut ya, bulu-bulu, debu ya, atau bahkan tekanan psikologis ya. Misalkan stres, nah itu pasti akan uh, mengalami penyumbatan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kalau biasanya kalau bronkus ya, saluran pernafasan ya, itu biasanya lebarnya segini ya, maka udara masuk ya, keluar masuknya gampang karena besar. Nah, tapi jika ada asma, nah biasanya akan mengecil seperti ini ya. Kemudian ada cairannya ya, sedikit cairan ya. Kalau di sini kan tidak ada cairannya. Oke, caranya cukup melembabkan aja. Kalau di asma itu biasanya ada cairannya terlalu banyak, kemudian menyempit. Nah, di sini biasanya akan pasiennya mengalami susah nafas ya, nafasnya pasti terengah-engah atau tersengal ya. Kemudian ada tuberkulosis ya, tuberkulosis atau TBC yang disebabkan karena bakteri Mycobacterium tuberculosa atau tuberkulosis ya. Nah, sehingga dia ini akan mengalami peradangan ya pada rongga alveolusnya. Nah, ketika terjadi peradangan otomatis suplai ya, pertukaran gas itu pasti akan terganggu. Ya, kita tahu bahwa TBC itu adalah penyakit yang harus minum obat selama 6 bulan tanpa berhenti. Jika berhenti, otomatis mengulang dari awal ya. Misalkan sudah jalan 3 bulan, nah tiba-tiba lupa tidak minum. Nah, habis itu dianggap lagi, dia minum lagi, nah itu dianggap bulan pertama atau baru sekali minum. Nah, jadi memang tuberkulosa ini emang harus rutin obatnya ya, harus sampai 6 bulan ya. Kemudian ada sinusitis ya, di sini adalah peradangan pada sinus yang di dalamnya terkumpul oleh nanah. Jadi sinusitis itu ada di sini. Mungkin tidak terlalu jelas ya. Jadi di samping-samping hidung teman-teman, di bawah mata, di situ ada rongga ya. Biasanya rongganya itu digunakan sebagai untuk cairan. Nah, cairannya di sini biasanya umumnya untuk melembabkan aja saluran pernafasannya. Tapi karena banyak ya, kemudian ada peradangan, otomatis ada luka, ada misalkan ada bakteri, ada virus, nah itu otomatis dia akan caranya akan banyak. Nah, kalau banyak otomatis dia akan pilek terus. Nah, kayak bahkan sampai terkumpul nanah. Seharusnya kalau emang sudah parah pasti akan terkumpul nanah, atau ada luka pasti akan terkumpul nanah. Tapi kalau misalkan sinusitis yang wajar ataupun sinusitis yang sifatnya ringan, itu biasanya cuma cairan aja, cairan seperti pilek. Nah, kemudian ada kelainan sistem respirasi yaitu rinitis. Rinitis itu adalah tadi saya bilang kalau yang belakangnya tis ataupun ngitis itu biasanya ada radang ya. Jadi gangguan radang pada hidung akibat infeksi oleh virus. Ya, tapi juga bisa dikarenakan karena reaksi alergi terhadap cuaca, serbuk sari dan debu. Jadi bagian yang depan ya, bagian hidung ya, di depan ya, yang bagian atas ya, bagian saluran hidung. Kemudian ada adenoid yaitu pembesaran kelenjar limfe yang letaknya itu sekitar tekak ya, dan hidung yang mempersempit jalan nafas. Jadi kalau misalkan ada pembesaran kelenjar ya, jadi teman-teman perlu diketahui, jadi di tubuh kita itu bukan hanya yang punya saluran itu bukan cuma pembuluh darah atau saluran pembuluh darah, tapi di sini ada saluran kelenjar limfe, hampir mirip seperti pembuluh darah. Jadi
sifatnya bercabang ya. Nah, di sini ada yang namanya cairan getah bening. Nah, itu semuanya ada masuk di kelenjar limfe ya. Jadi tidak masuk ke dalam pembuluh darah, tapi dia memiliki ini sendiri, jalannya sendiri ya, saluran sendiri. Nah, ketika ada pembesaran kelenjar di sini, otomatis dia akan menekan saluran pernafasan. Ketika udara seharusnya kan masuk dari sini. Nah, masuk terus kemudian masuk ya. Tapi jika di sini ada pembesaran, otomatis udaranya susah masuknya, sempit, harus melalui mulut. Nah, makanya di sini akan mengganggu sistem ataupun saluran pernafasan. Oke, ya di sini adalah yang ini adalah pleuritis ya, peradangan pada rongga pleura yang saya sebutkan tadi, bahwa paru-paru itu dilapisi oleh rongga pleura ya. Ya, ketika ada peradangan di situ, otomatis ya akan mengakibatkan istilahnya luka pada paru-paru. Kemudian ketika luka pada paru-paru, otomatis akan menyebabkan gangguan pada paru-paru itu sendiri ya. Oke, kemudian ada faringitis ya, radang pada faring akibat infeksi oleh bakteri Streptococcus ya. Faringitis, peradangan pada faring ya di sini ya, karena biasanya makannya terganggu. Kemungkinan pasiennya di lingkungan misalkan ada di lingkungan yang misalkan terlalu lembab ya, dia makan, kemudian dia pergi ke suatu tempat yang dimana udaranya mungkin ada mengandung bakteri banyak ya. Oke, kemudian ada laringitis, yaitu peradangan pada laring ya, yang disebabkan karena banyak merokok ya, kemudian minum alkohol ya, sehingga suaranya terlalu banyak seraknya. Oke, kemudian ada bronkitis atau radang pada bronkusnya ya, pada bronkusnya nih. Jadi peradangan bisa menyempit seperti asma ya, tapi di sini karena peradangannya, kalau di sini kan peradangan mungkin disebabkan karena bakteri, karena adanya virus. Nah, ada peradangan, ada luka, nah ini bisa. Tapi kalau asma kan pemicunya adalah tadi sama-sama sifatnya mempersempit bronkus ya, tetapi kalau asma karena diakibatkan karena tadi alergi ya, alergi udara, alergi misalkan debu. Nah, kemudian ada yang namanya polip hidung ya di sini ya, polip ya di sini benjolan ya di rongga hidung, kemudian berwarna bening atau pucat, kadang-kadang kekuningan ya. Biasanya ini biasanya gejalanya seperti pilek kental, kemudian suaranya bindeng ya, kemudian hidungnya kalau bernafas itu satunya kadang buntu ya, atau kadang tidak bisa dipakai ya, kemudian fungsi pencernaan terganggu. Nah, itu biasanya terkait dengan polip hidung ya. Nah, ini dikategorikan sebagai tumor jinak, karena tumor itu adalah arti dari tumor adalah ini, semua organ yang mengalami abnormal ya. Jadi misalkan ada kutil, itu juga tumor juga sebetulnya ya. Terus kemudian ada yang namanya tanda lahir yang warnanya hitam, itu kalau misalkan dia mengalami pembesaran ya, atau dia biasanya mengalami penonjolan ya, atau ada misalkan tiba-tiba di tangan ada tonjolan ya, itu bisa disebutkan dengan tumor. Nah, nanti bisa dilihat tumornya itu jinak atau tidak, atau ganas. Nah, itu nanti dilihat. Nah, kalau di polip hidung ini tumor jinak ya. Oke. Kemudian ada deviasi sputum ya, di mana di sini ada gangguan di mana terjadi peralihan posisi dari sputum nasi dari letaknya yang berada di garis medial tubuh. Jadi seharusnya udara itu dia masuk ya, masuknya itu lurus dari sini. Karena tadi ada gangguan, atau nih sputum adalah bentuk hidung ya. Jadi bentuk hidungnya, jadi ini kan ada putih-putih tulangnya nih. Nah, ini ada deviasi sputum di mana ada dia hidungnya bengkok nih. Nah, tulangnya bengkok, di dalam kan ada tulang ringan ya, atau tulang ini yang bukan tulang rawan ya, tulang rawan. Nah, ini tulang rawannya dia bengkok ya, karena ada tekanan di sini nih. Ini kan lebih besar dibandingkan yang kiri. Nah,
Oke. Kemudian ada nasofaring akut atau common flu ya, atau biasanya pilek ya. Nah, biasanya peradangan akibat infeksi virus di saluran pernafasan atas ya. Nama lainnya ada nasofaring akut ya, antara lain adalah rhinofaringitis akut, rhinitis simplex, salesma, kemudian ada coryza atau orang awam lebih sering disebut masuk angin ya, atau common flu ya, disebabkan oleh virus ya. Gejala ini tandanya diantaranya adalah panas ya, kemudian kering, gatal di hidung, bersin berulang ya, hidung tersumbat, ingus encer ya, kemudian ada demam ya, kemudian sakit kepala, selaput hidung kemerahan, bengkak. Nah, oke, kemudian bila dibarengi oleh infeksi bakteri dapat menyebabkan ingus menjadi kental dan berwarna kuning kehijauan. Nah, teman-teman di sini bisa dibedakan ya. Jadi kalau misalkan pilek ya, teman-teman lihat anak kecil misalkan pilek kemudian dia ada warnanya itu kuning ya, kehijauan, itu karena di situ ada infeksi bakteri ya. Kemudian kalau yang dia encer ya, kemudian dia seperti cair ya, berwarna putih, itu disebabkan karena virus. Jadi kalau yang masuk angin atau pileknya itu warnanya putih, itu karena virus ya. Encer ya, itu karena virus. Tapi kalau dia kental kemudian warna kuning kehijauan, itu karena ada bakterinya ya, dibarengin sama ada bakteri ya. Jadi bisa dilihat nanti teman-teman besok kalau flu ataupun lagi pilek, dicek apakah dia cuma encer atau enggak dia ada warnanya kuning atau kehijauan. Nah, dilihat nanti dibedakan ya. Oke, kemudian ada emfisema ya. Di sini ada jenis penyakit paru obstruktif kronis yang melibatkan kerusakan pada kantung udara alveoli di paru-paru. Jadi emfisema ini kerusakan yang khususnya di kantong udaranya atau di alveolinya ya. Kemudian karena terjadi kerusakan, yaitu akibatnya tubuh tidak dapat mendapatkan oksigen yang diperlukan ya. Emfisema membuat penderita sulit bernafas ya, karena penderita mengalami batuk kronis dan sesak nafas ya. Penyebab paling umum adalah merokok. Jadi karena ada kerusakan di alveolinya karena sering merokok, otomatis yang seharusnya udara bersih yang harusnya ada di situ, karena tadi ada rokok ya, asapnya itu akan mengganggu atau merusak alveoli di paru-paru ya. Jadi teman-teman, saya dulu pernah dikasih tahu atau pernah ada ilmunya juga bahwa alveoli ini itu sifatnya adalah bukan sifatnya, itu jumlahnya adalah berjuta-juta. Jadi teman-teman kalau bisa dibayangkan, ketika organ tubuh dilepas, kemudian alveoli itu dilepas satu persatu, itu bisa selebar satu lapangan sepak bola ya, memang besar sekali. Jadi untuk itu maka ketika mengalami gangguan ya, merokok ya, kalau merokok itu kan sakitnya itu nanti, bukan sekarang ya, karena merokok itu kan merusaknya satu persatu bagian dari alveolinya ya. Karena tadi saya ibaratkan kalau emang alveolinya itu bisa lebar satu lapangan sepak bola, otomatis ya satu rokok emang belum bisa merusak alveolinya. Tapi kan biasanya kalau merokok ini sudah bertahun-tahun ya rokoknya yang yang sifatnya kandungannya tinggi, nah itu juga akan mempercepat. Nah, kemudian ada epitaksis, di mana ada perdarahan melalui hidung atau mimisan. Kemudian ada tonsilitis, inflamasi pada tonsil. Kemudian ada laringitis, peradangan pada pita suara ya, karena terlalu banyak digunakan boleh. Karena tadi misalkan kita nggak minum-minum ya, ngomong terus kan kering tuh mulutnya, nah itu juga bisa mengakibatkan peradangan ya, atau iritasi. Nah, kemudian ada yang di sini ada pneumonia ya. Pneumonia adalah peradangan pada paru-paru ya. Berarti yang terjadi, yang mengalami gangguan adalah paru-parunya ya, peradangan. Nah, seringkali digambarkan sebagai parensema paru-paru atau peradangan alveolar atau alveolar yang berisi cairan abnormal ya. Tadi saya bilang
kalau pneumonia itu biasanya terisi oleh udara ya, atau biasanya di sini kalau pneumonia yang akut itu kurang dari 3 minggu ya. Kemudian kalau kronis berarti lebih dari 3 minggu ya. Kemudian kalau kronis itu cenderung tidak menular karena disebabkan karena mikrobakteri ya, fungi ataupun ataupun campuran dari infeksi bakteri di saluran pernafasan. Ya, orang dengan pneumonia sering memiliki gejala batuk, kemudian mengeluarkan dahaknya berwarna kehijauan dan kuning. Ya, kemudian juga lendir, kemudian demamnya tinggi disertai tubuh menggigil. Kemudian sesak nafas juga umum terjadi pada pneumonia seperti sakit pleuritik selaput dada yang menusuk-nusuk. Nah, nyeri jadi ya. Nah, kalau di sini ada kanker paru. Nah, kanker paru yaitu tadi kanker ataupun tumor ya. Kanker itu adalah abnormalitas ya dari jaringan atau organ atau sel yang mengalami abnormalitas ya. Jadi di sini kalau kanker paru-paru disebabkan karena adanya perubahan bentuk jaringan sel atau ekspansi sel itu sendiri. Jadi selnya itu sendiri yang rusak. Kalau misalkan tadi kenapa kok disebabkan kanker paru disebabkan karena rokok, yaitu tadi rokok itu kan biasanya kan mengandung zat-zat. Nah, zat-zat ini nanti akan mempengaruhi si organnya. Ya, kita tahu bahwa di paru-paru itu organnya. Nah, ini kan organnya seperti daging ya. Dagingnya itu kan seharusnya kan di sini lembab ya. Kalau misalkan terkena asap rokok pasti akan infeksi. Beda kalau organ atau tangan kita yang misalkan di leher, yang kulit bagian luar kita terkena asap rokok ya biasa saja. Tapi kalau organ yang di dalam, nah itu pasti akan mengalami iritasi atau infeksi ya. Kemudian kalau rokok itu kan jadi sifatnya kan juga karsiogenik ya, jadi zat-zatnya itu bukan hanya masuk ke paru-paru saja, tapi kan ke seluruh tubuh. Karena tadi zatnya itu kan masuk ke pembuluh darah. Nah, kita tahu bahwa darah itu juga dialirkan ke seluruh tubuh ya. Otomatis bisa saja terjadi misalkan gangguan di kepala, bisa jadi stroke, bisa. Mungkin ada gangguan di sistem pencernaannya juga bisa. Pembuluh darahnya yang ada di organ ginjal juga pasti bisa ya. Karena kita tahu bahwa rokok ya itu tadi sifatnya ke semua organ akan berpengaruh. Oke, nah di sini ada effusi pleura sudah saya jelaskan tadi ya, di mana ada cairan pleuranya itu terdapat banyak ya, bisa terdiri dari cairannya itu terlalu banyak atau justru ada di situ ada udara di rongga pleuranya, jadi kayak seperti mengembung, jadi terdapat banyak udara di situ, otomatis paru-parunya kalau mau kembang kempis susah karena terlalu besar pleuranya atau rongga pleuranya menekan paru-paru sehingga dia untuk kembang kepisnya terasa susah ya. Nah, nanti bisa dilihat ya, bisa dibaca. Nah, kalau di sini adalah PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis. Jadi ada gangguan ya di paru-parunya. Ya, jadi di sini ada sumbatan ya, terjadi sumbatan udara pada paru-paru yang berlangsung lama. Ya, dalam istilah Inggrisnya dikenal dengan COPD atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease ya. 3 gejala utamanya yaitu sesak nafas, batuk menahun atau batuk berdahak. Ya, kemudian ini nanti bisa dibaca ya terkait dengan PPOK. Nanti kalau misalkan sudah masuk di keperawatan medikal bedah nanti akan dibahas ya apa PPOK, apa COPD ya, penyakit-penyakit lain yang ada di khususnya di gangguan pernapasan. Nah, di sini ada pneumotorak. Di sini ada keadaan di mana terdapat udara atau gas dalam rongga pleura. Nah, misalkan di sini kok bisa Pak, kenapa kok bisa masuk udara? Nah, teman-teman misalkan kalau ada trauma atau misalkan kalau udara itu biasanya disebabkan karena luka tusuk, bisa pasiennya ditusuk di bagian rongga dadanya ya. Ketika ada tusuk kemudian otomatis udara ketika kita bernafas, tarik nafas kemudian kita keluarkan, otomatis dia juga ada udara yang ikut masuk.
dari luka tersebut, ya. Jadi udaranya masuk, kemudian dia mengganggu di rongga pleuranya, ya, karena terus kemudian rongga pleuranya terisi udara, ya, kemudian ya itu tadi menghambat kerja paru-paru. Kemudian gejala yang utama adalah berupa sakit yang tiba-tiba, kemudian bersifat unilateral, tadi ikuti sesak nafas. Ya, nanti bisa dibaca, ya. Biasanya ini masuk ke gawat darurat, ya, pneumotorak. Ya, kalau misalkan kok bisa ada darah di situ, Pak, ya itu tadi bisa karena luka tusuk, terus darahnya masuk ke dalam rongga pleura, boleh. Kemudian trauma, kemudian misalkan naik motor, kemudian nabrak, ya, tertabrak, kemudian dadanya terkena trauma, ya, otomatis ada pendarahan di dalam. Nah, itu bisa saja terjadi ada darah yang ada di rongga pleuranya, ya. Kemudian ada emboli paru atau penyumbatan. Jadi emboli itu sifatnya atau artinya adalah penyumbatan, ya. Jadi ada yang emboli paru, ada yang diemboli, biasanya emboli paru boleh, ada juga yang emboli pada pembuluh darah, ya, yang artinya adalah penyumbatan, ya. Di sini penyumbatan kalau di paru-paru, penyumbatan arteri pulmonaris, ya, arteri paru-paru. Jadi kan di di paru-paru kita itu kan ada banyak, selain ada rongganya, selain ada paru-parunya, di atasnya ataupun di dalamnya itu terdapat arteri atau terdapat pembuluh darah. Nah, ketika ada penyumbatan pembuluh darah yang ada di paru-paru itu disebut dengan emboli paru, ya. Kalau misalkan di pembuluh darah ya otomatis emboli, ya. Kemudian kalau trombus itu adalah emboli, bisa merupakan gumpalan darah, ya. Kalau trombus berarti gumpalan darah, gitu, ya. Tetapi juga bisa berupa lemak, ya. Jadi lemaknya itu nyangkut di sini, ya. Kemudian ada ini cairan ketuban, ya. Cairan ketuban itu misalkan pada bayi yang baru lahir. Jadi kalau misalkan ada cairan ketuban bayi baru lahir itu kan misalkan ketubannya pecah, nah otomatis bisa saja masuk ke dalam pernapasan si bayi. Nah, kemudian sumsum tulang, kemudian pecahan tumor atau gelembung udara, ya. Nah, itu bisa dibaca. Kemudian ada di sini abses paru, ya. Di sini adalah suatu kavitas dalam jaringan paru yang berisi material purulent, ya. Purulent itu nanah, ya, berisikan sel darah radang akibat proses nekrotik, ya, atau pembusukan, ya, parenkrim paru karena adanya proses infeksi. Jadi karena tadi paru-parunya ada infeksi, otomatis di sini ada nanahnya. Nah, ini nanah nih. Nah, di sini paru-parunya ada nanahnya. Nah, di sini ada nanah. Jadi paru-parunya rusak, ya, ada abses paru. Nah, abses timbul karena aspirasi benda terinfeksi, ya. Kemudian penurunan mekanisme pertahanan tubuh, ya, ataupun karena adanya kuman, ya. Kalau penurunan mekanisme pertahanan tubuh berarti tubuhnya ini misalkan pada pasien-pasien dengan HIV, otomatis kan mekanisme tubuhnya atau pertahanan tubuhnya atau ketika ada virus atau bakteri masuk itu tidak bisa melawan, ya. Jadi ada bakteri kecil aja dia bisa langsung sakit, ya, karena ada penurunan pertahanan mekanisme di tubuhnya. Oke, kemudian abses paru ini berhubungan dengan karies gigi. Nah, nih biasanya teman-teman kan kalau punya karies gigi di situ kan berarti ada toh bakterinya, ya. Ini jangan sampai teman-teman bakterinya ikut masuk ke dalam paru-paru karena memang berbahaya. Jadi kalau misalkan ada karies gigi atau giginya busuk, nah silakan ke dokter gigi, ya, biar nanti supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Kemudian epilepsi yang tidak terkontrol, kemudian kerusakan paru sebelumnya dan penyalahgunaan alkohol. Nah, ini gejalanya bisa dilihat, ya. Oke, kemudian ada asifikasi, yaitu gangguan pernapasan pada waktu pengangkutan dan penggunaan oksigen, ya, disebabkan karena tenggelam. Nah, di sini jadi biasanya disebutnya asifikasi, ya. Di sini
Misalkan kalau pasiennya tenggelam, kemudian dia minum, ya, kemudian kalau minum, kemudian kalau nggak apa kalau misalkan masuk ke lambung, tapi kan kalau yang bahaya adalah masuk ke paru-paru, ya. Kalau paru-paru berarti tadi kalau misalkan masuk ke paru-paru berarti kan tadi turun ke bawah tuh dari bronkus, kemudian dia turun ke alveolus, ya. Alveolusnya terjadi isi udara, terisi cairan. Nah, kemudian ada nih, kemudian ada yang namanya asidosis, di mana kenaikan kadar asam karbonat dan asam biokarbonat dalam darah sehingga pernapasan terganggu. Nah, ini biasanya nih yang saya tadi bilang terkait dengan asidosis sama alkolisis. Ya, asidosis tadi karena ini tadi keseimbangan asam basa, ya, asam karbonat, biokarbonat. Nah, ini yang ada di dalam tubuh kita. Ini kalau tidak seimbang otomatis mengakibatkan asidosis. Nah, kalau asidosis otomatis akan mengganggu sistem saraf, ya, sistem saraf termasuk dengan saraf pernafasan. Terus kemudian mengganggu juga saluran pernafasannya, ya. Oke, nah ini tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah kebutuhan oksigen. Yang pertama adalah latihan nafas. Nah, ini nanti bisa di lab kan, ya. Kemudian ada latihan batuk nafas, batuk efektif, ya. Misalkan kalau ada kasus pasien kalian tiba-tiba banyak cairan yang keluar dalam tubuhnya, atau misalkan batuknya berdahak, nah itu dilatih batuk efektif gitu, ya. Kemudian ada pemberian oksigen, ya. Di sini pemberian oksigen ada alatnya sendiri, ya. Ada oksigen yang dari nasal kanul, ada yang dari non repeating, ada yang dari masker. Nah, nanti beda-beda. Nah, nanti bisa di lab kan nanti, ya. Oke, kemudian pemberian terapi oksigen adalah suatu tata cara pemberian bantuan gas oksigen pada penderita yang mengalami gangguan pernapasan ke paru-paru melalui saluran pernapasan dengan menggunakan alat khusus. Nah, kalau oksigen berarti kan ada nasal oksigen, ada masker, ada masker yang rebreathing mask, ada yang non rebreathing, ada juga yang kalau lebih parah kita menggunakan ventilator. Nah, oke, jadi tergantung nanti. Nah, ini adalah nasal kanul, ya. Kalau yang ini adalah maskernya. Oke, nanti maskernya ada jenisnya yang non rebreathing sama rebreathing mask, ya. Jadi kalau misalkan sedikit saya jelaskan, ya, perbedaan ada rebreathing, non rebreathing sama rebreathing mask. Jadi kalau rebreathing itu nanti misalkan pasiennya itu ternyata dia masih membutuhkan kita cek dulu dia butuh nggak sih karbon dioksida, ya. Dia butuh nggak di tubuhnya itu karbon dioksida. Kadang kalau misalkan kita kelebihan banyak oksigen itu juga akan nggak bagus juga, karena memang semuanya harus balance, ya. Jadi nanti untuk penggunaan maskernya itu kita tentukan dia kira-kira masih butuh nggak sih karbon dioksidanya. Kalau memang butuh berarti otomatis kita pakai yang rebreathing mask, ya. Jadi nanti karbon dioksidanya itu juga akan dihirup kembali sama pasiennya. Nah, kemudian kalau yang non rebreathing berarti memang yang karbon dioksidanya memang harus dikeluarkan. Gitu, ya. Jadi perbedaannya yang rebreathing sama non rebreathing. Nah, ini ada tujuan pemberian oksigen. Nah, ini bisa dibaca, ya. Kemudian nafas dalam, batuk efektif. Tadi, ya, sudah, ya. Oke, kemudian ada yang namanya suction. Suction ini biasanya digunakan untuk menghisap lendir. Jadi misalkan ada lendir yang mengganggu saluran pernafasan, ya, itu maka akan diambil, ya, baik di bronkusnya ataupun di area mulutnya. Jadi semua cairan yang mengganggu ataupun berakibatkan mengganggu pasien pernafasan atau bahkan mengakibatkan komplikasi pada pasien, ya sudah diambil menggunakan suction. Nah, kita tahu misalkan orang dengan koma. Nah, kalau orang koma biasanya kalau ada cairan kan nggak bisa tuh, orang koma kan nggak sadar, nggak bisa dia nelen ludahnya. Nah, padahal kita tahu kalau misalkan ada ludah ataupun cairan yang masuk ke dalam rongga paru-paru itu akan berakibat fatal, ya. Bisa terjadi infeksi atau bisa terjadi tersedak. Nah, oke. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian nanti silahkan diresum, kemudian bisa difoto terkait apa materi
materi perkuliahan hari ini. Jadi sifatnya adalah individu ya. Kemudian untuk pengumpulannya adalah 1x24 jam setelah mendapatkan link video. Begitu ya, karena itulah sebagai bentuk absensi dari teman-teman. Ya, berarti kalau tidak mengerjakan atau tidak meresum berarti tidak absen, begitu ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.